Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Benta Perditya dengan NIM 21086145. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas dalam mata kuliah seminar, yaitu tugas membuat video pidato untuk memenuhi syarat ujian tengah semester. Yang terhormat Bapak Damar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar. Selanjutnya yang terhormat Ibu Dr. Yunastuti SPD MPD. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang seperjuangan dengan saya pada mata kuliah kali ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyallahu wa la yudhlilhu fala hadiyallahu. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau telah melimpahkan nikmatnya dengan segala nikmat yang bisa kita rasakan seperti saat ini, seperti nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa diberikan nikmat untuk berkumpul serta melakukan aktivitas seperti perkuliahan pada kali ini. Selanjutnya, selawat berkaitan dengan salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada keribaan Nabi besar, yakni Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah melimpahkan segala ilmu yang baik, segala perubahan yang baik yang bisa kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato atau akan berbicara tentang perihal, yaitu pentingnya olahraga bagi kesehatan. Olahraga merupakan sebuah wadah yang dilakukan bagi manusia untuk mengeksplorasi pengalaman geraknya. Di dalam olahraga dapat membuat diri individu atau diri seseorang menjadi berkualitas lebih tinggi serta menjadi lebih baik. Hal ini terjadi tak terkecuali pada anak di usia dini. Olahraga tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang berada pada usia dewasa maupun tua, tetapi olahraga kali ini bisa dilakukan dari usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa maupun usia lansia. Adapun dari yang telah dilakukan aktivitas gerak atau olahraga yang telah dilakukan merupakan contoh untuk mengembangkan daya gerak motorik serta akan menjadikan kepribadian atau keunggulan kesehatan bagi seseorang yang melakukannya. Masyarakat pada umumnya masih belum memahami pentingnya aktivitas olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan seperti saat ini. Umumnya masyarakat cenderung hanya melakukan aktivitas fisik yang dilakukan tidak untuk mengembangkan kebugaran jasmani ataupun tidak mengembangkan kesehatan. Yaitu selanjutnya pengertian dari kesehatan. Kesehatan adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan menerima anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Di mana dalam kesehatan yang telah diberikan oleh atau diterima oleh kita merupakan karunia Allah yang begitu mahal. Karena setiap detik pun beliau harus memberikan kenikmatan kesehatan dengan tujuan bisa melakukan atau melancarkan segala aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kegiatan pada yang kita lakukan di kehidupan ini. Dalam kehidupan yang serba sibuk, tentunya kita harus mengimbangi kesibukan pekerjaan dengan selalu melakukan aktivitas fisik guna untuk menunjang kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Pola hidup sehat yang baik harus diterapkan dengan cara berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Oleh karena itu, karena pentingnya olahraga untuk menunjang hidup sehat, maka kita harus melakukan aktivitas keseharian dengan berolahraga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Seperti kata pepatah yang memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat
untuk tetap hidup sehat. Di dalam dunia yang semakin modern ini, kita sering melakukan aktivitas yang tidak memerlukan banyak gerak fisik. Akhirnya, kita rentan terhadap penyakit yang ada atau gangguan pada dalam diri kita. Melalui aktivitas olahraga, kita dapat menjaga kesehatan kebugaran fisik kita. Dengan berolahraga secara teratur, kita dapat meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan fleksibilitas tubuh, meningkatkan daya tahan fisik. Selain itu, olahraga juga membantu menjaga berat badan dengan sehat, menjaga kolesterol dan tekanan darah yang melampaui batas normal, serta meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Olahraga kesehatan meningkatkan derajat sehat dinamis atau bisa disebut dalam sehat dalam gerak. Pasti juga sehat statis, yaitu sehat di kala diam. Hidup menjadi lebih sehat, tetapi apabila malas berolahraga akan mengundang penyakit yang bisa melakukan penurunan daya tahan pada tubuh kita. Olahraga yang teratur harus dilakukan secara bersama-sama, bisa dilakukan secara berkelompok, individu yang di dalamnya bisa menumbuhkan atau mengeluarkan keringat sehingga kita dapat berolahraga secara rutin dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang selanjutnya adalah berikut ini adalah sasaran olahraga kesehatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak. Di mana dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak akan menurun jika tidak ada dilatih dari dalam diri individu tersebut. Hal ini terjadi karena tubuh kita tidak terbiasa melakukan gerak tersebut, sehingga untuk melakukan sesuatu gerakan yang cukup sulit maka akan terasa berat. Apalagi bagi olahragawan yang sangat memerlukan keterampilan gerak untuk mendukung teknik dalam cabang olahraga yang dijalani. Jika olahragawan tersebut tidak melakukan latihan beberapa waktu, maka keterampilan geraknya akan menurun. Karena diperlukan latihan yang terus-menerus untuk dapat menghasilkan adaptasi atau dapat meningkatkan keterampilan serta ruang gerak dalam mereka yang lakukan. Kadang-kadang untuk membuat anak-anak bergerak perlu dibantu dengan latihan. Namun bagaimanapun, sebanyak apapun latihan yang dilakukan, sebisa mungkin latihan yang tersebut akan dilakukan oleh seorang anak dan membuatnya senang. Seharusnya kita harus bisa melakukan aktivitas fisik yang membuat anak tersebut senang, karena aktivitas fisik yang membuat anak itu senang tidak hanya gembira pun yang didapatkan, maka apabila ada unsur olahraga maka bisa membuat perubahan kesehatan atau meningkatnya daya tahan tubuh dalam seorang anak tersebut. Yang kedua ada memelihara dan meningkatkan kemampuan otot agar lebih baik lagi, di mana aktivitas fisik penting untuk mengembangkan dan menjaga kapasitas aktivitas fisik penting untuk mengembangkan dan menjaga kapasitas muskuloskeletal dari dalam diri seseorang. Kemampuan otot berkontraksi untuk dapat menahan beban diperoleh karena adaptasi atau terbiasa mendapat beban yang setara atau beban yang berat. Peningkatan kekuatan tersebut dapat ditandai dengan adanya hipoterapi otot. Namun jika kemampuan otot tersebut terus-menerus dipelihara atau dilatih, maka kemampuan kontraksi otot yang dilakukan oleh seseorang tersebut akan meningkat juga. Tetapi sebaliknya, apabila tidak jarang latihan atau tidak pernah latihan, maka kemampuan ototnya akan menurun. Yang ketiga ada meningkatkan kapasitas aerobik dan mempertahankan kapasitas aerobik yang telah memadai. Di mana dalam meningkatkan kapasitas aerobik dan mempertahankan kapasitas aerobik dengan beraktivitas fisik atau olahraga,
Tujuannya untuk mempertahankan atau meningkatkan kapasitas aerobik secara maksimal yang dimiliki dalam tubuh. Dalam mempertahankan atau meningkatkan kapasitas aerobik yang ada di dalam tubuh, diperlukan latihan yang cukup dengan berulang-ulang. Apabila tidak, maka kemampuan organ-organ yang ada di dalam tubuh akan kembali seperti semula sebelum melakukan adaptasi yang terjadi. Untuk mempertahankan kapasitas aerobik harus dijaga dengan latihan aerobik juga, yaitu latihan dengan intensitas sedang dan 5 waktu yang cukup lama. Sedangkan tujuannya adalah untuk melatih koordinasi organ-organ terkait agar dapat bekerja sama dengan baik. Yang terakhir yaitu ada meningkatkan kualitas hidup sehat, mencegah penyakit yang tidak menular serta membuat hidup lebih bermakna. Dimana dalam pengertian yang terakhir ini atau penjelasan yang terakhir, aktif berolahraga dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita, menurunkan resiko diabetes tipe 2 dan kanker, dan juga berperan untuk pertumbuhan tulang dan mencegah stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi fisik dan fungsi organ yang baik, maka akan terjadi hidup sehat yang akan didapatkan. Oleh sebab itu, hidup sehat banyak dilakukan buat diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, dengan membiasakan hidup yang aktif atau hidup yang sehat, maka juga dapat mencegah terjangkitnya penyakit yang tidak menular maupun penyakit yang menular. Sehingga seperti contohnya obesitas maupun penyakit menular lainnya. Karena dengan berolahraga bisa membentuk atau menurunkan timbunan lemak yang berasal dari konsumsi makanan yang dapat diubah menjadi energi untuk aktivitas tersebut. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya tentang pidato pentingnya olahraga bagi kesehatan kita. Apabila ada penyampaian yang salah atau kata ucapan yang salah yang saya sebutkan pada materi kali ini, saya meminta maaf. Saya akhiri, semoga dalam pidato kali ini apabila ada manfaat yang baik atau pemaparan yang baik, maka kita harus melakukannya karena kesehatan sangat penting bagi tubuh kita. Baiklah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.